Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan melakukan resensi buku, gitu, tentang kepailitan yang ada pada tampilan di depan adalah kepailitan dari Profesor Dr. Sultan Remi Syahdaini SH, yang mana saya tampilkan di dalam video ini adalah sampul depan dan sampul belakang dari buku tersebut. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan mengenai identitas daripada buku ini. Judul buku adalah Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penulis Profesor Dr. Sultan Rehmi Sahreni SH. Tahun terbit tahun 2009, penerbit adalah Graffiti, tempat terbit Jakarta, bidang kajian hukum bisnis, hukum kepailitan, dan hukum perdata khusus. Pada kesempatan sore hari ini, ya, saya akan memberikan pendahuluan. Pendahuluan daripada buku karya Profesor Dr. Sultan Remi Syahdaini ini merupakan salah satu literatur penting dalam kajian hukum kepailitan di Indonesia. Buku ini membahas secara mendalam mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKP, terutama dalam memahami konsep, mekanisme, dan akibat hukum daripada kepailitan. Sebagai seorang ahli hukum perbankan dan hukum bisnis, Profesor Dr. Sultan Remi Syahdaini SH menyajikan pembahasan kepailitan tidak hanya secara normatif, tetapi juga dengan pendekatan praktis. Hal ini menjadi buku ini relevan bagi mahasiswa hukum, akademisi, advokat, kurator, hakim niaga, maupun pelaku usaha yang ingin memahami proses kepailitan secara lebih komprehensif. Buku yang diterbitkan 2009 sampai saat ini belum ada penerbitan buku terbaru. Isi pokok buku. Secara umum, buku ini menjelaskan bahwa kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan utang piutang antara debitor, dan kreditor. Kepailitan tidak semata-mata dipahami sebagai keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utang, tetapi sebagai proses hukum yang bertujuan memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para kreditor. Penulis membahas syarat-syarat permohonan pailit, yaitu adanya debitor yang mempunyai sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat ini menjadi dasar utama bagi pengadilan niaga dalam memutus permohonan pailit. Selain itu, buku ini juga menguraikan kedudukan para pihak dalam kepailitan, seperti debitor, kreditor, kurator, hakim pengawas, dan pengadilan niaga. Penulis menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan, debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang masuk dalam bundel pailit. Pengurusan dan pemberesan harta pailit kemudian dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Buku ini juga membahas mengenai pentingnya azas keadilan dalam kepailitan. Kepailitan tidak boleh dijadikan alat tekanan secara sewenang-wenang oleh kreditor terhadap debitor, tetapi harus ditempatkan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan sengketa utang piutang secara tertib dan proporsional. Kelebihan utama buku ini terletak pada kedalaman analisis penulis dalam menjelaskan hukum kepailitan. Profesor Dr. Sultan Remi Syahdaini SH ini tidak hanya menguraikan bunyi pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai maksud, tujuan, dan implikasi hukum dari ketentuan tersebut. Bahasa yang digunakan relatif sistematis dan mudah dipahami, meskipun topik yang dibahas tergolong kompleks.
Penulis mampu menjembatani antara teori hukum kepailitan dan praktik penerapan di pengadilan niaga. Selain itu, buku ini memiliki nilai akademik yang tinggi karena membahas hukum kepailitan secara kritis. Penulis tidak hanya menerima ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga menelaah potensi masalah yang dapat muncul dalam praktik, khususnya berkaitan dengan perlindungan kreditor dan debitur. Yang kelima, kekurangan buku ini. Meskipun buku ini memiliki banyak kelebihan, terdapat beberapa kekurangan yang dapat dicatat, yaitu pertama, karena buku ini diterbitkan pada tahun 2009, beberapa perkembangan praktik kepailitan terbaru belum mencakup secara lengkap, terutama putusan-putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung setelah tahun tersebut. Kedua, pembahasan dalam buku ini cenderung bersifat yuridis normatif, sehingga bagi pembaca yang awam mungkin memerlukan pemahaman dasar mengenai hukum perdata, hukum acara, dan hukum bisnis. Oleh karena itu, buku ini lebih cocok digunakan oleh pembaca yang telah memiliki latar belakang hukum. Yang ketiga, buku ini dapat terasa cukup teknis karena banyak membahas konsep dan ketentuan hukum secara mendalam. Namun, hal tersebut sekaligus menjadi keunggulan bagi pembaca yang membutuhkan referensi ilmiah dan praktik. Yang keenam, yaitu manfaat daripada buku ini. Buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi dalam memahami hukum kepailitan di Indonesia. Bagi mahasiswa hukum, buku ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan utama dalam mata kuliah hukum kepailitan, hukum dagang, dan hukum bisnis. Bagi praktisi hukum, buku ini berguna untuk memahami dasar-dasar permohonan pailit, akibat hukum kepailitan, serta peran kurator dan hakim pengawas. Buku ini juga penting bagi pelaku usaha, karena memberikan pemahaman mengenai risiko hukum dalam hubungan utang piutang. Dengan memahami hukum kepailitan, pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian, memberikan kredit, maupun menyelesaikan sengketa bisnis. Penilaian kami adalah, secara keseluruhan, buku hukum kepailitan memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, karya Profesor Dr. Sultan Remi Sahdeni Esa, merupakan buku yang sangat penting dalam studi hukum kepailitan di Indonesia. Buku ini memberikan penjelasan yang sistematis, mendalam, dan relevan mengenai hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Buku ini layak dijadikan rujukan akademi maupun praktis karena mampu memberikan hubungan antara norma hukum, azas hukum, dan penerapan dalam praktik, meskipun perlu dilengkapi dengan perkembangan putusan pengadilan terbaru. Buku ini tetap memiliki kedudukan penting sebagai salah satu literatur utama hukum kepailitan di Indonesia. Kesimpulannya adalah buku ini memberikan kontribusi besar dalam memahami hukum kepailitan di Indonesia. Profesor Dr. Sultan Remi Sahdeni Esa berhasil menyusun uraian yang lebih menjelaskan mengenai konsep kepailitan, syarat permohonan pailit, akibat hukum putusan pailit, serta kedudukan para pihak dalam konsep kepailitan. Dengan gaya penulisan yang sistematis dan analisis yang mendalam, buku ini sangat merekomendasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, kurator, hakim niaga, dan pelaku usaha. Buku ini tidak hanya menjelaskan hukum kepailitan sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan dalam hubungan utang piutang.
Rekomendasi. Buku ini merekomendasikan untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami hukum kepailitan secara lebih mendalam. Namun, agar pemahaman menjadi lengkap, pembaca sebaiknya juga membandingkan isi buku ini dengan perkembangan terbaru dalam praktik pengadilan niaga, putusan Mahkamah Agung, serta literatur kepailitan lainnya. Terima kasih Anda telah mendengar atau memperhatikan apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadikan pembelajaran, menjadikan masukan bagi kita semua.